Misterius. Bima dan Selin masuk ke dalam rumah. Dengan bantuan Bima, Selin membawa barang-barangnya masuk ke dalam rumah itu. Untuk sementara waktu menunggu rumah besar Pak aman, mereka akan tinggal bersama di sana dan merencanakan bagaimana pembalasan mereka selanjutnya. Kalian sudah datang? Sambut Luna yang melihat kedatangan mereka berdua. Mana yang lain? Tanya Bima. Di dalam kak, masuk yuk. Kak Selin ayo. Ajak Luna sambil menggandeng tangan Selin. Kakak, ucap Selin. Karena Kak Selin sudah menikah dengan Kak Bima, maka dari itu kakak adalah kakak iparku. Ucap Luna. Iya kan Kak Bim? Ucap Luna. Tentu saja Nana. Ucap Bima. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan berjalan menuju kamar mereka. Selin begitu terkejut saat mengetahui kalau mereka harus tidur dalam satu kamar yang sama. Kenapa kita harus tidur satu kamar? Apa tidak ada kamar lain di rumah yang begitu besar ini? Ucap Selin. Tidak ada kak, semua kamar penuh dan kamar lainnya dalam masa perbaikan. Karena rumah ini sudah lama tidak ditempati, jelas Luna dengan senyum penuh misteri di wajahnya. Pasti ini semua ulah mereka, dasar nakal. Di rumah Aiden kan banyak kamar. Memang dasar mereka ini mau mengerjakan kami saja, batin Bima. Tapi Selin tergagap. Kenapa? Lagian kan wajar saja kalau kalian tidur dalam satu kamar yang sama. Kalian kan sudah sama menjadi suami istri, jadi gak masalah sih, ucap Luna. Ya sudah, aku mau cek si kembar dulu. Kalau kalian lapar, turunlah ke bawah. Kami sudah makan malam tadi, kalian terlalu lama, ucap Luna meninggalkan mereka di kamar yang sudah disiapkan dengan yang lainnya. Beberapa saat yang lalu. Tapi kamarnya, ucap Selin. Hei, santai saja, kau pikir aku pria bajingan yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan? Ucap Bima yang dengan santai masuk ke ruang ganti dan meraih handuknya untuk segera mandi. Susun barang-barangmu di ruang pakaian, ucap Bima menunjuk ke ruangan kecil di dalam ruangan kamar itu. Baiklah, jawab Selin pasrah. Astaga, apa kami harus tidur di kamar yang sama? Kenapa harus begini? Bukankah ini hanya pernikahan kontrak? Gumam Selin sambil mengusap wajahnya. Sementara itu, di sebuah hotel ternama di Jakarta, Sarah sedang duduk di atas pangkuan seorang pria yang tak lain adalah lawan bisnis Bima. Mereka baru saja menghabiskan malam panas mereka, dan kini sedang beristirahat untuk mengambil tenaga menuju ronde berikutnya. Sayang, kapan kau berhasil menarik bajingan itu dan menghancurkannya? Kenapa lapan sekali, Ucap pria itu sambil memainkan rambut Sarah yang menempel di dadanya. Pelan-pelan, aku harus memainkan sandiwara ini dengan baik sayang. Kita harus masuk pelan-pelan ke rumah itu. Kau tahu kan kalau Bima juga berhubungan dengan JB Group dan Sign Group, kita harus bisa menghancurkan mereka semua. Ucap Sarah. Bagaimana kau akan masuk ke rumah itu? Tanya pria yang biasa disapa James itu. Aku sudah mengirim penyusup ke rumah itu James, dan mereka belum sadar sampai saat ini. Ucap Sarah dengan seringai licik di wajahnya. Kau memang yang terbaik sayang, ucap James. Kenapa kau malah ingin menghancurkan mereka semua? Tanya James. Aku hanya ingin Bima semakin hancur sayang. Aku tidak suka melihat dia bahagia. Dan lagi wanita dan anak kembarnya itu mempermalukan aku waktu itu. Aku benar-benar harus membuat perhitungan dengan mereka, ucap Sarah. Apa kau tidak terlalu kejam sayang? Mereka hanya wanita lemah dan anak-anak, ucap James. Mereka pantas mendapatkan itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengacaukan keluarga kecil mereka itu. Akan kubuat dia kehilangan anak-anaknya, ucap Sarah. Kau benar-benar gila Sarah, dan itu membuatku semakin mencintaimu, ucap James yang mulai mencumbu Sarah untuk kesekian kalinya. James adalah saingan bisnis Bima yang selalu berada jauh di bawah Bima, padahal memang karena dirinya yang tidak kompeten membuat dia tertinggal jauh dari Bima. James dan Sarah sudah berkencan selama 2 tahun, bahkan saat Sarah masih dalam status istijeri. Mereka yang awalnya bertemu di klub malam dan tidur bersama berakhir saling mencintai hingga saat ini. Entahlah itu cinta atau obsesi, mereka yang tahu semuanya. Hingga saat Sarah tahu kalau saingan bisnis kekasih gelapnya adalah Bima, dia pun menyusun rencana matang untuk menghancurkan Bima dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pria itu dengan kembali mengikatnya atas nama cinta. Padahal mereka tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai mereka di luar sana karena telah berani bermain-main dengan keluarga besar Park. Tanpa mereka ketahui, Luna, Gamma, Ken, dan Alex, bahkan Mark, sudah bekerja 1000 langkah lebih cepat dibandingkan dengan mereka. Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya, maka semua rencananya mereka hancur berantakan. Bahkan Bima dan Selin yang sibuk dengan urusan mereka tidak tahu mengenai pergerakan yang telah dilakukan oleh mereka semua. Sarah dan Jerry sudah dipasangi alat pelacak, bahkan ponsel dan seluruh alat elektronik mereka sudah disadap. Begitu juga dengan 2 penyusup yang ada di rumah besar Park. Seperti saat ini Luna, si kembar, Aiden, Mika, Baby Aurel bersama Gamma sedang berada di ruangan kerja Aiden. Seluruh alat terpasang di dalam ruangan itu,
Bahkan mereka sudah tersambung dengan tim mereka di Korea dan Australia. Mereka akan mengumpulkan semua data dari orang-orang mencurigakan yang membuat mereka tak tenang. "Sayang, apa kamu udah bilang ke Bieni?" tanya Luna yang sedang memainkan komputernya dengan si kembar di masing-masing sisinya dan Gamma di meja lain tengah memeriksa berkas lain. "Sudah sayang, aku bilang kalau kita semua liburan mendadak ke Korea," ucap Gamma. "Baiklah, aku sudah berhasil menghubungkan semua kamera. Coba semuanya lihat dan amati yang ada di depan kalian," ucap Luna. Mereka melihat seluruh bagian rumah besar Park yang sudah dipantau dengan kamera CCTV tersembunyi yang dipasang oleh Gamma dulu di seluruh ruangan rumah besar itu. "Wah, kamu hebat, Nak. Bisa dapat semua," ucap Aiden. "Itu berkat dua bocah ini," ucap Luna sambil memandang kedua anaknya yang begitu serius memperhatikan layar komputer. Hanya hitungan jam, Luna dan timnya yaitu si kembar berhasil mencari tahu siapa gerangan wanita yang berani-beraninya menyusup ke rumah besar Park. Dan yang lebih mengejutkan adalah saat wanita misterius itu masuk ke kamar mereka masing-masing. Mata jeli si kembar yang turun dari Luna berhasil menemukan sebuah kamera dan penyadap berukuran mikro yang terjatuh dari kantong wanita itu saat masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. "Ma, Pak, perempuan jelek itu bawa-bawa Camilla ke kamar Clito dan Abang Kristan," ucap Kristo sambil menghubungkan gambar yang ditangkapnya ke seluruh komputer. "Sial, beraninya dia bermain-main dengan keluargaku," geram Gamma. "Tapi siapa dia? Aku tak pernah melihatnya," ucap Mika. "Benar, Nah, dia siapa? Wajahnya begitu asing, aku tak mengenalinya," ucap Alex. "Dia seseorang yang sangat kita kenal," ucap Luna. "Nak, munculkan data-datanya," ucap Luna dengan wajah dingin. Tampaknya wanita itu benar-benar marah saat ini. Si kembar menunjukkan seluruh data pencarian bahkan sampai data operasi, rute penerbangan, pembelian, belanja, dan pekerjaan orang tersebut. Mata mereka terbelalak saat melihat sosok wanita yang memang benar-benar mereka kenal. "Laura," ucap mereka terkejut. Gamma marah. Melihat gambar Laura di layar komputer membuat mereka semua benar-benar terkejut dan tidak menyangka kalau Laura masih hidup. Setelah kejadian 4 tahun lalu, memang pada waktu itu Laura dan ibunya dibuang ke tengah hutan belantara dengan kondisi mengenaskan di mana kakinya terpenggal. Namun siapa sangka, ternyata Laura selamat dan berhasil meloloskan diri dari hutan belantara itu setelah dia memakamkan ibunya yang meninggal karena kehabisan nyawa. Laura ditolong oleh kelompok pemburu asal luar negeri yang sedang berburu di dalam hutan belantara itu. Sejak saat itu dia membangun hidupnya dan berjuang untuk mengumpulkan uang. Namun dia benar-benar berubah menjadi orang yang sangat menyeramkan. Laura yang diselamatkan oleh pemburu itu justru membunuh seluruh kelompok pemburu itu, bahkan semua keluarga mereka dia hancurkan. Dengan berbekal racun untuk berburu, Laura mampu membunuh seluruh keluarga kelompok mafia itu dengan memasukkan racun yang sangat mematikan ke dalam makanan dan minuman mereka saat berburu ke tengah hutan di Amerika. Menurut data yang didapatkan Luna, Laura adalah buronan tingkat tinggi di Colorado, Amerika Serikat. Dia bahkan sudah dicari kemana-mana, namun bagai hantu jejaknya tidak ditemukan sama sekali. Waktu itu memang mereka membawa Laura yang terluka ke USA dan merawat Laura yang tampaknya seperti gadis baik-baik, namun ternyata semua itu hanya akting untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Laura yang merampas seluruh harta pemburu itu mengumpulkan semua pundi-pundi uangnya, baik itu menculik anak-anak, menculik hewan peliharaan yang bernilai ratusan juta, mencuri perhiasan dan banyak lagi aksi kriminal yang dia lakukan. Tujuan Laura cuma satu, yaitu membalaskan kematian Tuan Anderson dan mamanya Giselle yang merenggang nyawa akibat hukuman yang diberikan oleh Gamaliel Park dan keluarganya. Dendam berujung pembalasan itu sudah dia rancang selama bertahun-tahun lamanya. Laura melakukan operasi plastik di Korea Selatan untuk mengubah identitasnya dan mengubah seluruh wajahnya yang menjadi orang lain yang benar-benar berbeda. Dia sekarang memakai kaki palsu untuk menggantikan kaki yang dipotong oleh Gamma waktu itu, hingga saat dia kembali ke Indonesia dengan segala dendam dan kebencian. Dia dengan sangat percaya diri memasuki rumah keluarga besar Park dengan menyamar sebagai seorang pelayan yang dia curi identitasnya. Selama 2 minggu di rumah besar Park, Laura mempelajari apa saja yang akan dia lakukan untuk memusnahkan keluarga itu, dan target pertamanya adalah ketiga anak bayi di dalam rumah itu. Brak, Gamma menggeprak meja dengan sangat kuat, membuat mereka terkejut bukan main. Pria itu tampak benar-benar marah saat ini terlihat dari sorot matanya. Bagaimana bisa manusia biadab seperti itu, bahkan tidak bertobat setelah mendapatkan banyak hukuman?
Beraninya dia mencoba mengganggu keluargaku? Geram Gama. Luna segera menghampiri suaminya. Dia tahu kalau Gama benar-benar marah, bercampur khawatir dan panik saat ini. Apalagi dari data-data serta rekaman suara dan video yang mereka temukan, Laura benar-benar berniat menghabisi anak-anak mereka. Sayang, jangan marah seperti itu, tenangkan dirimu dan anak-anak di sini, ucap Luna dengan lembut sambil mengusap punggung suaminya dan menggenggam tangan Gama. Sayang, mana bisa aku tenang kalau kalian dalam bahaya, ucap Gama sambil menatap wajah istrinya dengan raut khawatir. Tenang sayang, kita akan menghancurkan wanita itu. Tak ada yang boleh bermain-main dengan keluarga Park, apalagi jika mereka sampai mengancam anak-anak, ucap Luna sambil memeluk suaminya. Sekembar yang bisa merasakan kekhawatiran, papa mereka langsung menghampiri Gama dan Luna lalu menatap mereka dengan tatapan khawatir. Mama, papa jangan sedih, ucap Kristan dan Kristo sambil memegang baju kedua orang tua mereka. Luna dan Gama melepas pelukan mereka lalu menatap kedua putra mereka. Sayang anak-anak papa, ucap Gama sambil berjongkok dan memeluk kedua putranya. Dia benar-benar khawatir jika sampai ada yang mengancam keselamatan anak-anak dan istrinya. Papa jangan takut, ada abang dan Kristo. Mama juga jangan khawatir, kami udah besar, kami pasti bisa jaga mama dan papa. Jangan sedih ya, ucap Kristan. Iya, mama papa tenang aja, Kristo akan bantu mengusir orang jahat itu, celetuk Kristo. Luna dan Gama tersenyum, kedua putranya yang pintar bahkan bisa dibilang bayi jenius itu memang benar-benar selalu bisa menghibur mereka. Namun Gama kembali mengingat Laura dan segala rencana jahat wanita itu. Ia kembali sedih dan khawatir. Jangan sampai mereka kenapa-napa ya Tuhan. Istri dan anak-anakku adalah hidupku. Jika sampai mereka terluka, aku tak akan bisa hidup dengan normal, batin Gama sambil memeluk sekembar. Sedangkan Luna mengusap punggung suaminya dari belakang. Lalu apa yang akan kita lakukan pada Jerry dan Sarah? Tanya Aiden yang juga sama khawatirnya dengan Gama. Gama dan Luna duduk di atas sofa sambil memangku si kembar. Kurasa biarkan Bima dan Selin yang menangani mereka terlebih dahulu, karena dalam kasus ini keduanya adalah korban dari pasangan bangsat itu. Jelas Alex. Ya, Alex benar, biarkan Bima dan Selin melakukannya terlebih dahulu. Jika butuh bantuan di saat itulah kita beraksi, ucap Gama. Kak Alex, kapanya di mana? Kenapa nggak kumpul di sini? Tanya Mika yang sedari tadi tidak melihat Panya di sana. Padahal jelas-jelas mereka lihat kalau Panya pulang dan ikut ke rumah itu. Alex tertunduk lesu, sepertinya dia sedang mengalami masalah dengan Panya. Kenapa kak? Tanya Luna. Kami bertengkar tadi nah, ucap Alex mendesah berat. Apa ini masih tentang masalah yang sama? Tanya Mika dan dijawab anggukan kepala oleh Alex. Berapa saat lalu Alex menjemput Panya dari rumah sakit karena setelah acara pemberkatan pernikahan Bima dan Selin. Panya mendapatkan panggilan darurat dari rumah sakit tempat dia bertugas. Saat Alex menjemputnya, mereka kembali berdebat karena Panya tak kunjung hamil juga. Entah apa yang membuat wanita itu begitu stres dan marah. Alex yang berusaha untuk menenangkan dan membuat istrinya tidak kepikiran justru dibuat marah dengan perkataan Panya. Aku bukan wanita yang tepat untukmu. Aku bahkan tak bisa memberikanmu seorang anak. Hiks, kamu bisa cari wanita lain yang lebih sempurna. Kamu bisa mencarikan aku karena aku, Panya, teriak Alex marah saat mendengar kata-kata istrinya. Kenapa kau jadi orang yang pesimis? Sudah berapa kali kukatakan, mau kita punya anak atau tidak, aku tidak masalah Panya. Apa yang membuatmu sampai berpikir seperti itu? Apa kau tidak mencintaiku? Apa kau tidak memikirkan perasaanku? Aku sakit saat kau mengatakan hal seperti itu, ucap Alex yang benar-benar marah saat itu. Aku bukan wanita yang sempurna, aku bahkan tak bisa memberikanmu seorang anak, ucap Panya dengan berderai air mata. Untuk apa lagi kita bersama kalau aku bahkan tak bisa memberikan apa yang kamu inginkan? Hiks, aku memang tidak sempurna, tangis Panya terseduh-seduh. Panya, ucap Alex dengan nada membentak. Jangan pernah bahas ini lagi, aku tak butuh anak kalau kau sampai seperti ini, cukup pembahasan kita tentang ini. Tegas Alex membuat Panya terdiam. Alex memang sangat sabar menghadapi istri yang cengeng itu, karena dia tahu Panya adalah orang yang sensitif. Namun kali ini, Alex benar-benar marah karena topik pembahasan dan perdebatan mereka selalu saja tentang anak.